Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun siang ini kita berbincang khusus dengan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Pak Yurnalis. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Bayu. Ini kebetulan Pak Gubernur Adinal Junaidi mengamanahkan Abang kemarin ya Bang, pelantikan ya Bang ya, sebagai Kepala BKD definitif ya Bang ya. Ya, Jumat ya insya Allah ya, tanggal Jumat. 26 kemarin. Iya. 26 ya. Selamat ini Bang atas definitifnya Abang gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya BKD lebih baik lagi gitu Bang. Ya, terima kasih Adinda Bayu. Mungkin Bang bisa disapa oleh pemirsa Tribun Lampung TV. Selamat siang Tribun Lampung TV. Selamat berjumpa. Saya Yurnalis SIP, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, siap untuk menyapa Anda dan pemirsa. Terima kasih. Oke. Makasih banyak nih Pak Yurnalis. Mungkin dengan kesibukannya, insya Allah teman-teman bisa diterima di sini gitu kan. Nah mungkin gini Pak Yurnalis, ini kan saat ini kan sudah memasuki proses untuk teman-teman di masyarakat untuk bisa ikutan CPNS ya Bang ya. Iya. Kan CPNS ini kan leading sektornya teman-teman BKD gitu Bang ya, yang sebagai panitia lah gitu kan, dalam kata seperti itu kan. Nah ini ada sedikit, mungkin sekitar 10 pertanyaan nih Bang yang Bayu ajukan ke Abang selaku Kepala BKD gitu Bang. Yang pertama mungkin gini Bang, pemerintah kan sudah memastikan pendaftaran CPNS itu kan dibuka mulai Mei hingga Juni nih Bang. Iya. Nah kalau kesiapan dari BKD Lampung sendiri seperti apa sih Bang sejauh ini Bang? Bisa dijelaskan Bang? Ya, terima kasih Mas Bayu. Yang pertama saya mengucapkan mohon maaf ya kepada rekan-rekan media terutama Tribun ya. Baru hari ini kita bisa ketemu sejak saya pelantikan. Yang jelas saya lebih fokus dulu kepada orientasi tugas ya, walaupun saya sudah melaksanakan PLT ya, tapi saya tetap orientasi dulu gitu ya. Jadi sehingga katakanlah baru bisa hari ini kita bisa ketemu. Nah terkait kesiapan kita ya Pemprov dalam rangka menghadapi penerimaan CPNS, memang kalau kita melihat ya di media ya, di informasi-informasi yang ada itu memang Kemenpan sudah dan BKN sudah sepertinya merilis jadwal ya. Mungkin kita sudah sama tahu lah, kalau kita di searching di Google sudah ada itu statement BKN dan PAN ya, Menpan ya. Tapi secara pasti ya, rilis regulasi secara teknis ya, terus penetapan mengenai formasi ini memang kita belum turun ya, belum kita terima. Nah jadi kalau mengingat persiapan ya, kita kan sudah ada pengalaman ya yang sudah ya, dan kebetulan juga kan di dalam masa pandemi juga ya, kita intinya mungkin tidak terlalu berbeda ya. Ini juga nanti juga akan kita sesuaikan dan kesiapan kita saya kira tidak terlalu berbeda dengan penerimaan yang CPNS yang lalu. Yang jelas protokol kesehatan itu mungkin itu yang menjadi ininya perbedaannya ya Bang ya. Poin bahwa itu yang menjadi hal yang pokok ketika nanti pelaksanaan CPNS itu dilaksanakan itu. Jadi kalau menang kesiapan, kita tinggal menunggu saja sebenarnya rilis secara teknisnya apa gitu. Nah kita tinggal menyesuaikan ya. Gitu Mas. Nah Lampung ini kan berapa sih Bang yang didapatkan kuotanya dari pemerintah pusat kepada kita tuh Bang, termasuk yang CPNS dan PPK-nya juga Bang. Terus apa aja sih Bang formasinya gitu? Ya jadi usulan di awal itu kita kurang lebih sekitar 900-an ya. Tetapi proses hasil validasi itu kita mendapat validasi itu sekitar 494. Nah, terus 494 ya, dengan rinciannya adalah 301 untuk P3K, 193 itu untuk CPNS. Nah itu. Nah,
Usulan Lampung kan sebelumnya kan 900 Bang, kemudian kuota CPNS 2001. Nah, diperkirakan saat ini ada usulan lagi nggak Bang untuk guru gitu Bang, formasi guru bagaimana untuk saat ini? Ya sejauh ini belum ada ya, artinya kita selesaikan ini dulu lah gitu kan. Ya, mungkin nanti untuk di ke depan mungkin kita juga akan kita lihat ya regulasinya seperti apa lagi gitu kan, dan tentunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru-gurunya juga kita kan akan berkoordinasi dengan pusat dan di daerah juga nanti untuk menyatukan menyatukan ini dengan dinas pendidikan juga kita lakukan koordinasi gitu. Nah Bang, untuk P3K sendiri, pemerintah kan menyebutkan kebutuhan formasi guru P3K itu sebanyak 1 juta ya Bang ya. Dan PPK non guru tuh 70.000 orang. Seperti apa nih Bang untuk perkiraan untuk Lampung sendiri Bang? Ya itu tadi kan kita sudah tervalidasi 301 ya untuk P3K. Mudah-mudahan itu ya untuk awal ini mudah-mudahan terakomodir semua ya. Harapan kita kan seperti itu 301 itu kan. Gitu. Jadi ya mungkin bahasanya 1 juta ya, 1 juta guru ya. Nah bahasanya seperti itu. Jadi yang jelas ya mudah-mudahan dari 301 itu yang tervalidasi ya terakomodir semua gitu. Berharap seperti itu ya Bang ya? Ya gitu. Kemudian Bang, setelah pendaftaran, proses selanjutnya adalah tes yang dijadwalkan pada Juli ya Bang ya? Insya Allah Juli, hingga Oktober ya Bang? Iya. Nah seperti apa sih Bang bayangan mekanisme tes di tengah kondisi COVID ini gitu Bang? Ya, jadi kita kan tes, saya sampaikan tadi di awal ya, kita seperti tahun-tahun lalu menggunakan protokol kesehatan, protokol kesehatan, terus menggunakan CAT kan, begitu. Dan mudah-mudahan tidak terlalu berbeda kan, seleksinya itu ada tahapan kan, gitu. Kalau tahun kemarin tahapannya melalui SKD, SKB, nah gitu. Nah, tapi yang jelas kita menunggu rilis regulasinya ya, secara teknis itu seperti apa, gitu. Nah, tapi yang jelas tadi protokol kesehatan ini masih, saya kira masih berlaku ya, masih harus kita lakukan gitu loh. Karena kita juga tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan usai. Nah, jadi saya kira itu masih berlaku untuk dilaksanakan ketika nanti pelaksanaan tes itu dilakukan. Gitu. Mungkin secara detailnya seperti apa sih Bang? Biar masyarakat juga atau calon CPNS juga paham gitu Bang. Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang lalu ya, kita mulai dari yang datang, peserta yang datang dalam tes itu juga sudah bisa dipastikan bahwa dia sehat ya tentunya, dan di lokasi juga sudah kita siapkan ya tenaga yang memang khusus menangani dari kesehatan ya, mulai dari dia di termo itu kan, termogannya kan gitu, terus juga sana mencuci tangan ya, dan sampai di ruangan pun juga sudah kita atur posisinya, sudah memang sudah standar protokol kesehatan, berjarak ya, dan di ruangan itu juga tidak kita isi secara full seperti yang sudah, artinya 50% ya paling tidak. 50%-nya ya Bang? Iya gitu, kita isi 50%-nya, karena kita harus mematuhi itu gitu loh, sehingga dan menjaga kesehatan oleh ya tentunya ya, juga ya Bang? Ya untuk menjaga ya, saling menjaga sesama peserta supaya memang jarak itu ya jarak aman ya, untuk mereka untuk bisa melakukan tes itu ya. Jadi untuk menggaransi supaya peserta juga terhindar dari COVID itu ya Bang ya, harapannya seperti itu ya Bang ya. Iya. Nah Bang, melihat pernyataan dari Pak Menpan RB bahwasannya Pak Cahyokumolo pada 10 April lalu itu kan belum disebut soal syarat dan mekanisme tes dengan situasi masih pandemi seperti ini. Nah seperti apa sih Bang menurut Abang sendiri Bang? Ya, jadi itu tadi saya bilang syarat itu memang ya belum kita juga belum tahu ya, dan di pusat pun juga sedang mungkin merancang ya seperti apa teknisnya gitu kan, sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik ya. Terus
berjalan dua dengan standar-standar ya, norma yang ada, dan juga yang mematuhi ya protokol kesehatan. Itu yang mungkin sedang akan dibuat ya ininya, regulasinya gitu. Nah itu sedang kita tunggu sebenarnya. Nah kalau untuk lokasinya sendiri Bang, rencananya apakah akan berbeda dari tahun lalu atau tahun ini sama juga gitu Bang? Ya lokasi ini kita belum bisa menentukan ya, belum bisa menentukan. Nanti kita akan berkonsul lah dengan Pak Gubernur ya, dengan Pak Sekda terkait dengan pelaksanaan ini. Tentunya yang jelas kita ingin bahwa pelaksanaan ini selain tadi ya mematuhi protokol kesehatan itu juga kita menghindari bahwa pelaksanaan itu ya berwawasan lingkungan. Dalam artian begini, kan kalau orang daftar tes itu pasti ramai ya, pasti ramai, sehingga kalau dia di perkotaan juga cukup mengganggu mungkin ya, seperti itu. Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Terus dari aspek-aspek teknis lainnya mungkin seperti lahan parkir gitu ya, itu kan juga jadi pertimbangan kita. Yang kedua, yang ketiga ya infrastruktur, katakanlah alatnya ya, sarananya untuk melakukan tes. Nah itu kecukupan itu gitu kan, kecukupan untuk mengcover jumlah peserta yang ada, dan mungkin komputer yang memang ya cukup mumpuni ya, yang artikan relatif lebih pas gitu untuk melakukan itu tes itu. Nah, itu juga menjadi bahan-bahan pertimbangan kita. Sepertinya kalau tahun lalu itu di kampus ya Bang ya, salah satu kampus ya Bang ya? Iya, satu kampus. Kemungkinan juga mungkin tahun ini seperti itu juga sama mungkin ya Bang ya? Karena melihat pengalaman yang lalu ya Bang mungkin? Ya kalau kita melihat keberhasilan pengalaman yang lalu seperti itu, tapi kan tidak menutup kemungkinan kan. Itu kita mengusulkan juga ke pusat atau? Kalau kemarin itu kan, ini kalau yang mandiri ya, artinya tes mandiri. Nah, pusat menyerahkan kepada kita. Nah, makanya kita pada saat itu bagaimana pelaksanaan ini tidak terlalu banyak titik ya. Nah, karena kan semua pelaksanaan nanti kalau banyak titik itu tadi ya mengganggu tadi ya lingkungan juga kan, sehingga bisa menimbul kemacetan. Nah, makanya kita koordinir pada waktu itu, kita sepakati untuk pelaksanaan di salah satu perguruan tinggi gitu loh, sehingga aspek-aspek tadi itu ya terpenuhi ya, tidak macet ya, tadi sarana infrastruktur komputerisasi dan sebagainya macamnya sudah cukup mumpuni lah gitu kan, parkir juga luas, nah gitu. Nah Bang, kemudian pemerintah kan meminta calon peserta CPNS itu kan untuk memantau perkembangan nih Bang, rekrutmen CPNS. Nah, memangnya melalui mana saja nih Bang calon peserta bisa memantau, sebab saat ini kan masih cukup terbatas Bang informasi di tengah COVID ini gitu. Iya, sebenarnya kan masyarakat ini sudah paham, sudah tahu sih ya, walaupun sudah ada informasi awal ya, dari tadi saya sampaikan dari Menteri Menpan, BKN sudah mencoba ya, ada pernyataan-pernyataan, statement-statement terkait jadwal sudah ada kan. Nah, mungkin nanti terkait dengan teknis kan, itu juga nanti kan kita ada aplikasi ya, website ya. Kalau BKD kita punya website, di pusat ada website juga ya, dan kita gunakan juga teknisnya, ada aplikasinya kan. Nah itu jadi bisa dipantau melalui situ. Nah tentunya ini kan semua kita kan, semua orang kan punya kesempatan untuk itu. Jadi artinya inilah akan kita publis seluas-luasnya nanti gitu loh. Yang jelas kita melalui website Pemprov, website BKD gitu kan. Nah dan mungkin ya nanti melalui rekan-rekan media juga nanti bisa mungkin kita mensiarkan itu ya, gitu. Karena ini kan semua orang punya hak untuk kesempatan untuk itu. Maksimal masih 35 tahun ya Bang ya? Ya, gitu ya. Masih. Insya Allah belum berubah itu. Berarti artinya masih banyak kesempatan teman-teman juga gitu Bang ya? Ya kok. Nah Bang, mungkin kita seperti yang kita ketahui, maksudnya soal oknum nih Bang. Ya.
yang mengaku bisa menjamin diterimanya sebagai PNS gitu kan. Ternyata masih ada. Nah, belum lama ini kan ASN Lampung juga tertangkap nih Bang ya kan. Iya. Yang menjadi calo di CPNS tersebut gitu Bang. Nah, itu gimana sih Bang menurut pendapat Abang sendiri Bang? Iya, jadi saya melihatnya seperti ini ya. Di era sekarang ini kan era yang serba semuanya kan digital, elektronik lah ya. Jadi seleksi itu melalui itu CAT. Ya, jadi saya sekaligus menghimbau juga kepada masyarakat lah ya. Ya jangan mudah terpancing dengan iming-iming gitu ya. Iming-iming yang oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya, bisa meluluskan gitu. Karena itu kini kan memang sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa sehingga mempersempit bahkan mungkin menolkan praktik-praktik seperti itu gitu. Nah, jadi saya juga menghimbau kepada nanti mungkin calon yang akan mau ikut tes ya harus mempersiapkan diri begitu kan, harus mempersiapkan diri bahwa ini kesempatan ini semua kita punya kesempatan. Jadi saya pikir kalau kita memang siap kita memang mantap, kita sudah jauh-jauh sudah belajar, memang jauh-jauh hari sudah kita persiapkan, insya Allah lulus gitu loh. Mungkin karena ketidakpedean dari masyarakat itu kali ya Bang ya? Nah itu dia. Mengambil jalan pintas kali ya gitu Bang ya? Jadi saya menghimbau lah, tidak bolehlah percaya dengan hal seperti itu, iming-iming lulus gitu, tidaklah. Saya kira ruang itu tidak ada untuk seperti itu, karena semua sebuah transparan, terbuka. Mungkin kalau Mas Bayu melihat yang lalu kan itu udah langsung nilai itu sudah langsung terprogram. Langsung keluar toh. Iya. Jadi nggak ada lagi hal yang disembunyi-sembunyikan di situ. Bahkan kita bisa lihat, keluarga bisa lihat hasil nilai katakanlah anaknya, saudaranya. Setelah tes langsung bisa dilihat ya Bang ya. Iya itu kan dia ini apa namanya? Real time ya. Real time bergerak tuh. Dia seandainya dia mencet jawaban benar, nilainya nambah gitu kan, gitu kira-kira. Jadi sudah setransparan mungkin. Jadi saya kira tidak mungkin lah hal-hal yang kata tadi yang iming-iming janji itu bisa meluluskan gitu. Saya kira tidak mungkin. Artinya ini emang untuk mengedukasi masyarakat juga supaya ketika punya kemampuan, punya istilahnya dia belajar juga, mental ada, insya Allah bisa gitu Bang ya. Jangan bisa diterima sebagai PNS itu ya Bang ya. Ya saya contoh soal begini saja. Ada kita nih yang lulusan tahun kemarin ya, staf kita di KD ini. Itu dia bahkan itu 2-4 kali dia tes yang keempat insya Allah dia lulus. Gitu loh. Artinya memang itu tadi, dia ini proses gitu kan. Dia menyadari bahwa lulus tidak lulus itu tergantung bagaimana kemampuan kita. Nah, sehingga dia belajar. Nah, pengalaman dari tahun ke tahun dia tidak lulus itulah dia membuat dia mencari bagaimana. Nah, gitu kan. Sehingga dia harus belajar. Seperti apa yang kurangnya gitu Bang ya. Apalagi sekarang kan semua sudah enak nih, sudah ada Google kan. Soal-soal itu sudah ada, bisa kita searching kan. Ya semakin banyak kita punya bank soal ya, bagaimana kita menjawab itu kita semakin luas nih untuk kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada gitu loh. Nah, artinya seperti itu. Sehingga sekali lagi ya bagaimanalah nanti calon peserta ini mempersiapkan diri, belajar gitu ya, dan disiapkan jauh-jauh hari gitu. Nah, insya Allah kalau memang dia ini, insya Allah bisa lulus gitu kan. Artinya memang proses itu tidak pernah mengkhianati hasil ya Bang. Nah, dari begitu. Bawah 3 kali 4 kali gitu kan begitu. Ya, yang Abang ceritakan tadi gitu kan. Jadi semuanya kembali kepada individu sendiri gitu Bang ya. Gitu loh. Jadi jangan percayalah dengan seperti itu. Janji-janji yang saya kira nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin bisa ini. Karena semua sudah by system. Sistem itu. Gitu ya. Nah Bang, mungkin ini pertanyaan pamungkas nih Bang, artinya mungkin kesibukan Abang juga mungkin hari ini gitu kan, menyempatkan waktunya gitu. Nah Bang, harapan Abang untuk pelaksanaan CPNS di tahun 2021 di Lampung ini seperti apa sih Bang? Ya harapan kita pelaksanaan ini saya berharap dari kesiapan ya secara administrasi ya, kesiapan nanti secara teknis operasional, dan saya juga nanti menghimbau kepada kawan-kawan ya yang tergabung dalam tim di BKD ini gitu, dan beberapa instansi yang terkait, dan nanti juga ada tergabung dari inspektorat ya, dari yang terkait lah,
Tapi mudah-mudahan mulai dari persiapan terus pelaksanaan teknis itu mudah-mudahan berjalan dengan lancar, aman ya, tanpa terkendala gitu. Mudah-mudahan regulasinya turun cepat sehingga kami lebih cepat menyesuaikan. Bisa bergeraknya cepat lah ibaratnya. Nah, insya Allah dengan ada regulasi cepat, kita juga akan menyesuaikan, menindaklanjuti itu. Karena tadi informasi disampaikan dan sudah kita tahu di medsos bahwa sudah di awal bulan Mei kan sudah mulai gitu. Jadi itu harapan kita ya. Saya mengajak kawan-kawan semua yang tergabung dalam tim nanti seperti itu. Supaya kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Bang, pesan terakhir Bang untuk pemirsa di Tribun Lampung TV Bang untuk pelaksanaan CPNS di tahun 2021 di seperti ini. Ya, pemirsa Tribun yang saya hormati, penerimaan CPNS akan segera dibuka. Saya menghimbau yang mempunyai kesempatan silakan mendaftar ya. Nanti disediakan waktu dan mungkin aplikasinya sudah disiapkan. Dan sekali lagi saya menghimbau jangan mudah terpancing atau jangan mudah menerima iming-iming yang oknum tidak bertanggung jawab ya. Siapkan diri ya. Saya yakin jika Anda mempunyai kemampuan dan sudah disiapkan jauh-jauh hari, insya Allah Anda akan lulus. Ya. Sekira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun Lampung TV, singkat cerita ini kita sangat terbatas waktunya dengan Pak Irnalis yang super sibuk nih Pak. Kita terima kasih nih Pak Irnalis bersama tim juga di BKD Lampung. Kita sudah diberikan ruang untuk bisa wawancara khusus nih Pak dengan kesiapan yang ada untuk CPNS sendiri gitu kan. Saya Bayu Saputra selaku host Tribun Lampung TV bersama Pak Kepala BKD Pak Irnalis izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.